persediaan timnas senior dalam Piala AFF dan juga persediaan stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U20 dan juga terkait dengan perkembangan di sekitar sepak bola Indonesia. Ayo guys, kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian guys? Oke, saya mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Guys, saya juga berterima kasih kepada yang sudah sudi singgah ke channel ini. Selamat bergabung dan juga saya menghargai setiap subscribe dan juga like daripada kalian serta komen-komen yang bermanfaat juga daripada kalian. Jadi guys, pada hari ini sedikit perkembangan terkait dengan sepak bola di Indonesia berkaitan dengan persediaan timnas U20 di Piala Dunia yang lepas telah berlalu, di mana persediaan di Turki dan juga di Spanyol dan kini persediaan untuk timnas senior pula dengan Piala AFF yang akan dijadwalkan bermula pada 18 Desember ini sehinggalah 23 Januari ya kalau tidak silap jadwalnya. Dan apa yang menarik di sini ialah bagaimana Sinteyong mengendalikan timnas U20, kemudian balik ke Indonesia juga mengendalikan timnas senior. Jadi tidak ada istilah lelah, tidak ada istilah penat bagi Sinteyong demi kemajuan sepak bola di Indonesia guys. Jadi Sinteyong telah menggunakan kudrat dan iradatnya semaksimal mungkin dan target untuk Piala AFF ini pula adalah juara pada tahun ini. Jadi apakah lagi yang perlu dilakukan oleh pemain-pemain untuk membalas budi dan jasa Sinteyong untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia sehingga menjadi seperti sekarang ini? Nah, jadi ayo kita semak video ini guys. Ada beberapa bahan ataupun perkembangan dalam video ini di channel Garuda Raya News, berita timnas terlengkap. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya sekali untuk support channel ini, like, share, dan komen. Nah, judulnya ialah Erick Thohir, PSSI mendunia, keluhan STY TC Bali, Dimas Derajat hilang, Liga 1 diizinkan hari ini. Ayo guys, tanpa berbasa-basi kita semak video ini. Sinteyong keluhkan satu hal ini saat isi timnas Indonesia. ST keluhkan satu hal ini bermarkas di SUGBK saat Piala AFF 2022. STY ingin timnas Indonesia juara demi hapus kesedihan Kanjuruhan. Kenapa dorang nggak main di JIS ya guys? Itu yang saya tertanya-tanya. Harap cemas menanti izin Liga 1 yang katanya turun hari ini. Erick Thohir diyakini mampu bawa sepak bola tanah air mendunia. Erick Thohir ini siapa guys? Saya baru mendengar nama Erick Thohir ini. Garuda Sepak bola Raya. asal Blora yang berkiprah di kompetisi Liga Jepang Pratama Arhan memeriahkan rangkaian Hari Jadi Blora yang ke-273. Selama 4 hari sejak Kamis 24 November 2022, Arhan mencicipi masakan ibunda dan tentu saja masih rutin latihan sepak bola. Tak lama kembali ke tempat kelahirannya, Surati mengungkapkan anak keduanya tersebut sudah terbang ke Bali kemarin, yakni untuk mengikuti training center timnas. Oke, Pratama Arhan ini guys, kelebihannya lemparan ke dalamnya itu seperti sepakan ya. Nah, itu kelebihannya. Dan telah beberapa kali lemparannya itu mencetak gol hasil sondolan daripada rakan-rakannya juga. Tidak latihan sehari saja katanya, badannya justru pegal-pegal. Pulang di rumah masih latihan, ungkapnya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menjelaskan fokusnya adalah untuk meningkatkan fisik dasar pemain dalam latihan perdana skuad Garuda pada Senin 28 November 2022 di Training Ground Bali United, kawasan Pantai Purnama, Gianyar. Pelatihan perdana timnas Indonesia ini tengok lapangannya nih, gilanya punya cantik.
Ini yang tempat tenang, nyaman. Patutlah pemain-pemain rasa relax saja Gelar ya. kurang lebih di 1 sini. jam. Sinteyong memimpin langsung sesi latihan yang belum mempunyai intensitas berat. Juru taktik asal Korea Selatan itu menjelaskan fokusnya saat ini adalah untuk meningkatkan fisik dasar para pemain. Nah, fisik Pelatih asal Korea pertamanya Selatan ini. Sinteyong memuji kualitas dari rumput lapangan di kawasan pusat pelatihan milik juara Liga 1-2 musim beruntun. Meski sedikit jauh dari tempat penginapan para pemain, namun Sinteyong merasa puas dengan jauh fasilitas juga. training center Bali United. Training center Bali United dibangun di atas lahan Nah, seluas yang penting 27 cantik. hektar yang dibagi menjadi 3 lapangan. Setiap lapangan berukuran standar FIFA, yakni 68 meter kali 105 Siapa ini, guys? meter. Selain menyajikan rumput berkualitas, pemandangan pantai Purnama yang sangat eksotis membuat skuad timnas Oh, Indonesia memang. antusias berlatih di sana. Antusias Latihan berlatih perdana di sana, skuad Garuda guys. diwarnai oleh hujan deras. Meskipun begitu, hujan yang disertai kilatan petir tidak menyurutkan semangat para pemain terus berlatih. Hanya saja, pelatih berusia 52 tahun tersebut mengeluhkan jarak yang lumayan jauh dari hotel ke lapangan latihan. Memang jaraknya Wah, agak jarak yang lumayan jauh lumayan dari jauh, hotel ke lapangan. Tetapi lapangan seperti yang dilihat sangat baik kondisinya, ucap Sinteyong dikutip dari Antara. PSSI Yang penting tempat lapangan tuh guys cantik, infrastrukturnya lengkap. Itu kira oke lah, walaupun jauh sedikit, agak lumayan ya dia punya jarak penginapan dengan tuh. mengklaim FIFA belum memberikan Tempat tanggapan terkait latihan. izin penggunaan sejumlah stadion di Indonesia untuk Piala Dunia U20 Nah, ini 2023 belum lagi ya. meski surat telah dikirimkan. Zainuddin Amali menegaskan konfirmasi dari FIFA nantinya akan menjadi acuan pemanfaatan stadion Piala Dunia U20 2023. Dengan Setakat ini yang saya tahu stadion yang digunakan ada 6 guys. Stadion yang digunakan termasuklah Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tomo, Jalak Karupat kah, ya itu stadion itu. Dan ada 3 lagi di Surabaya pun ada juga. Itulah yang demikian, standar PSSI dan FIFA-nya pemerintah sudah bisa lebih pasti menentukan diluluskan. kegiatan apa yang boleh dan tidak boleh di arena-arena itu. Jalak Karupat kah? Jadi Jalak kami Karupat berharap kan, surat dari stadion Jalak PSSI Karupat segera di dibalas Bandung, FIFA sehingga ada pegangan untuk semuanya. Tutupnya. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan tim nasional Indonesia diizinkan bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, yakni di Jakarta pada Piala AFF 2022. Ini yang saya heran guys, kenapa JIS belum ada dalam senarai penggunaan untuk kejohanan yang besar ya, seperti Piala AFF ataupun Piala Dunia U20 tuh. Masih lagi dalam pembikinan kah atau bagaimana? Saya ingin melihat ya, timnas ini bermain di situ sebenarnya, di JIS tuh. Ia melanjutkan timnas Indonesia dapat berkandang di SUGBK saat melawan Kamboja 23 Desember 2022 dan juga Thailand pada tanggal 29 Desember 2022 di grup A. Meskipun demikian, Yunus Nusi belum dapat memastikan apakah nantinya pertandingan timnas Indonesia di SUGBK dapat dilaksanakan dengan penonton di stadion. Kemudian dia melanjutkan ini belum akan tentu dipastikan lagi dalam dengan rapat penontonnya. koordinasi keamanan dengan Polri Selasa 29 November 2022. Tapi saya pernah pergi JIS guys, cuma di luar sajalah, tiada masuk ke dalam. Sebab masa itu tiada buat temu janji dan dia punya gate pun tertutup ya. Sayang Direktur sekali Teknik tidak dapat PSSI masuk Indra pergi Safri dalam. memastikan bahwa ada 10 pemain yang masih absen pada pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali. 10 pemain lagi tersebut masih yakni absen. Sandi Walsh, Jordi Amat, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Dimas Derajat dan ramai juga lagi. Rizky Ridho. Selain mereka ada 3 Rizky pemain Ridho pun timnas belum, ya? U19 Indonesia yakni Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari dan Marcelino juga lagi. Zaki Ashraf. Untuk beberapa pemain yang berkarir di luar negeri ada yang masih belum bergabung karena menyangkut soal tiket pesawat. Iya. Hansa Wih, Muyama ramai ya. Pranata terkesan setelah kembali ini dipanggil yang ke baru. timnas Indonesia untuk persiapan Hansa Piala AFF Muyama. 2022. Ia menyebut skuad Garuda besutan Sinteyong kompak dan saling Tapi Sandy Walsh sudah ikut gabung dengan latihan dengan Hansa mendukung. Muyama nih. Hansa Muyama sudah 2 kali Di Bali. membela skuad Garuda pada edisi Piala AFF 2016 dan 2018. Ia kembali ke Oh, timnas sudah setelah pernah masuk juga. dari 28 pemain pilihan Sinteyong untuk Piala AFF tahun ini. Pemain berusia 27 tahun itu mengaku tak mengalami kendala di TC Timnas Indonesia.
Terlebih ia menyebut skuad Garuda kompak. 27 tahun nah. Satu pemain yang absen yakni Dimas Derajat belum diketahui alasannya absen ini dalam lagi. misi perdana ini. Dimas Derajat nih. Bahkan, Dimas Derajat sudah menghilang sejak laga uji coba Persikabo melawan Persib Bandung Minggu 27 November 2022. Padahal dua pemain Baik. Persikabo yang dipanggil timnas lainnya yakni Andi Setio dan juga Sahrul Trisna sudah tiba di TC. Hilang kemana ya Baik, Dimas naturalisasi. Derajat? Dimas Derajat yang mencetak gol kemenangan ketika menentang Curaçao dengan back kill guys, back kill. Jordi Amat terlihat Wow. tidak tampak di Bali. Hal ini lantaran ia masih harus bermain bersama klub Malaysia yaitu Johor Darul Takzim dalam menjalani laga uji coba melawan Borussia Dortmund. Jordi Amat pun Ya, menjadi ini. starter dalam laga tersebut untuk mengisi pos pertahanan JDT. Dengan skor akhir 4-1 untuk kemenangan Borussia Dortmund. Setelah dari laga uji coba Ya, melawan Dortmund ini, 4-1. kemungkinan Jordi Amat akan terbang ke Indonesia untuk berlatih bersama timnas Indonesia. Dekat ya JDT dengan Sinteyong Indonesia dekat. merasa dirinya turut bertanggung jawab atas insiden kemanusiaan yang terjadi seusai laga Arema FC versus Persebaya. Tragedi Kanjuruhan menjadi peristiwa kelam sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Oleh karenanya, Sinteyong ingin mempersembahkan gelar juara Piala AFF untuk membangkitkan sepak bola Ini Indonesia. target Sinteyong. Saya merasa harus bertanggung Juara jawab AFF. atas kesedihan masyarakat dalam tragedi Kanjuruhan. Jadi juara timnas pada Piala AFF, kata Sinteyong dikutip dari Tribun Bali. Pecinta sepak bola tanah air kini tengah harap-harap cemas menanti kepastian lanjutan Liga 1 2022-2023. Pihak kepolisian disebut bakal menerbitkan izin kompetisi yang terhenti sejak tragedi Kanjuruhan. Direktur Utama PT Liga Belum Indonesia start Baru lagi, atau LIB Ferry Paulus menjelaskan pihaknya akan melakukan rapat Liga 1 koordinasi nih. bersama kepolisian. Pertemuan berkaitan dengan izin kompetisi. Kemungkinan izin keluar hari ini Selasa. Pungkas mantan direktur Mudah-mudahan cepat juga ya Liga 1 di Indonesia ini sebab ramai pemain juga sebenarnya menantikan untuk perlawanan-perlawanan akan datang untuk membentuk stamina sebenarnya. Kalau terlampau lama rehat, mungkin penurunan permainan itu, performa, stamina dan sebagainya akan menurun guys. olahraga Persija Jakarta tersebut. Pemerhati sepak bola yang juga mantan redaktur bola dekoran Indopos Edi Riyandi menuturkan, Ini kunci kemajuan sepak Thohir bola nih, Indonesia siapa nih? ada pada sistem manajerial yang tepat dan juga orang yang tepat. Saat disinggung soal nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai kandidat Ketua Umum PSSI menjadi Dia mau bekal ganti utama Erick ketum Thohir nih. membawa sepak bola Indonesia mendunia. dia mau ganti Iwan Bule Pemain kan nih? keturunan Justin Hubner ikut memantau perkembangan sepak bola tanah air, khususnya timnas Nah Indonesia. ini Terbaru, U20 pemain punya Wolves pemain U20 Hubner. memberikan semangat untuk Mark Locke. Pemain berusia 29 tahun ini juga membagikan momen ketika berlatih dengan skuad Garuda via Instagram. Unggahan itu lantas banjir komentar netizen. Bahkan pemain keturunan Justin Hubner turut memberikan Bagus semangat nih. bagi gelandang timnas Indonesia. Justin Hubner nih. Komentar Justin Hubner lalu disorot netizen. Banyak warganet yang meminta pemain berusia 19 tahun ini segera menyusul ke timnas Indonesia senior. Ikatan emosional yang kuat dirasakan oleh Arema FC terhadap Aremania yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Seperti kejutan yang diberikan oleh Arema FC kepada M. Alfian Syah yang merayakan ulang tahun ke-11. Alfian Syah merupakan anak dari kedua orang tua yang menjadi korban Kanjuruhan. Jujur, kami merasakan haru kasihan. sekaligus bahagia. Saya bilang kepada Alfian Syah, selamat ulang tahun, tetap semangat. Kita adalah keluarga, kata manajer Arema FC Official Sor Ciptadi Purnomo yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kes. Park Hang-seo membahas bobroknya sepak Park bola Vietnam Hang-seo. jelang Piala AFF 2022. Pelatih tersebut menyebut kalau Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF tak memiliki visi jelas. Ia menyoroti pembinaan pemain muda Vietnam yang tidak jelas. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah memberikan saran kepada para petinggi Oh ini dari VFF. Korea juga. Sepak bola Vietnam saat ini mengalami permasalahan dari segi pembinaan usia muda. Dengan sistem pembinaan usia muda seperti ini, sangat sulit untuk berkembang, kata Park Hang-seo dilansir Dektau 247. Tapi pelatih-pelatih dari Korea ini kan memang baguslah dia melatih di Asia Tenggara ini macam Vietnam, Indonesia, Malaysia. Tengoklah sekarang ini bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia, Vietnam, Malaysia begitu tinggi ya sebab semua dari Korea dia punya pelatih. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia.
Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik Oke, kalian sangat subscribe, bermanfaat untuk guys. perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke guys, banyak berita ya dalam video ini. Jadi yang terkait dengan persediaan timnas senior, kemudian beberapa pemain, ada 10 pemain belum lagi menghadiri latihan di Bali, termasuklah Jordi Amat, Egy Maulana, Witan Sulaiman, Dimas Derajat, Rizky Ridho. Itu masih lagi belum dapat menghadirkan diri dalam latihan, dan Dimas Derajat diberitakan hilang guys, tapi tidak tahu hilang kemana. Dan berita-berita yang lain juga yang terkait dengan sepak bola seperti persediaan stadion yang mana digunakan untuk kejohanan Piala AFF dan juga kejohanan Piala Dunia U20 nanti. Cuma yang saya rasa terkilan ataupun tertanya-tanya juga ya, kenapa Stadion JS belum masih digunakan dalam kejohanan yang besar ya, seperti Piala Dunia U20 dan juga Piala AFF ini. Mungkin kalian lebih mengetahui ya, nanti kalian komen di bawah kenapa JS belum bisa digunakan lagi untuk kejohanan yang besar. Dan terkait juga dengan pengurusan di Ketum, yang Thohir tadi itu kan mungkin dia akan menggantikan Iwan Bule ya. Tetapi apapun saya berpandangan bahwa pengurusan PSSI ketika ini juga saya rasakan sangat baik, dapat membangun sepak bola di Indonesia ke peringkat yang sehingga kini nih yang agak drastik perubahannya sebenarnya di bawah kendalian Iwan Bule. Apapun itu adalah pengurusan dalaman dalam Indonesia punya persatuan sepak bolanya. Jadi mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar lah sekiranya ada peralihan kuasa atau sebagainya. Cuma dalam sepak bola ini di Malaysia juga ya, jangan ada dikaitkan dengan politik ya. Kalau ada dikaitkan dengan politik macam Malaysia dulu, ini banyak politiknya juga. Sebab itu kemajuan bola sepak atau sepak bola di Malaysia ini juga akan terencat sedikit. Mungkin di Indonesia pun begitu kan guys. Jadi kita ini hanya berbagi pandangan dan info ya terkait dengan sepak bola jika ingin lebih maju ke hadapannya. Biar orang yang mengurus sepak bola ini ataupun persatuan bola sepak ini yang betul-betul sayang cintakan sepak bola itu untuk berkembang maju dan tidak ada kepentingan. Oke, saya juga sedikit terkait dengan Sinteyong ini, sebenarnya telah melakukan yang paling terbaik untuk timnas senior Indonesia, dan juga di berbagai peringkat pun lah timnas Sinteyong telah buat yang semaksimal mungkin, dan dia ingin menghadiahkan kejuaraan AFF ini untuk mangsa yang berlaku di Kanjuruhan itu juga. Nah, mudah-mudahan tercapai cita-cita Sinteyong juga, karena dia adalah satu-satunya pelatih yang cepat, hanya memegang 2 tahun ya di Indonesia ini. Cepat perkembangan sepak bola itu begitu drastis, kita nampak perubahannya. Oke guys, ada banyak lagi berita, jadi kalian sendiri melihat di video itu nanti dan dapat sedikit info dan ulasan daripada kalian. Itu saja guys video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri ya terkait dengan sepak bola perkembangan yang ada di Indonesia ini, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah. Saya mengalu-alukan komentar daripada kalian. Sampai berjumpa lagi guys. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye bye.